Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Hari ini mohon maaf kita tidak bisa ketemu secara langsung di kampus karena ada satu hal dan lain sebab. Tentunya saya sudah merencanakan kita akan ketemu di kampus, tapi kalaupun toh demikian yang paling penting ada interaksi keilmuan yang bisa kita aktualkan lewat kuliah ini. Hari ini kita akan masuk di perkuliahan yang ke-9. Kita akan membahas hadis tentang larangan menyerobot tanah yang berlokasi berhimpitan. Jadi larangan menyerobot tanah yang berlokasi berhimpitan. Jadi hati-hati ya kalau kita bertetangga ketika bangun tembok, bangun pagar, terutama bangun tembok, bangun pondasi, maka tentu hadirkan tetangga kanan kiri ketika kita mau bangun rumah pres begitu. Kenapa? Karena ternyata ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ini saya share ya. Saya share untuk kita baca bareng-bareng hadisnya berkaitan dengan larangan menyerobot tanah. Sekali lagi, larangan menyerobot tanah yang berlokasi berhimpitan. Yang pertama, ini saya ambilkan dari Musnad Ahmad. Keseluruhan hadis ini ada di Musnad Ahmad ini. Ini di Musnad Ahmad hadis 3579. Sekali lagi, hadis 3579 di Musnad Ahmad. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzulmi a'zam?" Kezaliman apa yang paling besar? Saat itu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyu dzulmi a'zam? Kezaliman apa yang paling besar? Qala Rasulullah menjawab dan sekaligus bersabda, "Dira'un minal ardi yang tangkisuhu min haqqi akhihi." Dira'un, satu dira' minal ardi dari bumi ini, yang tangkisuhu, yang mengambil, satu dira' dari bumi yang diambil min haqqi akhihi, dari hak saudaranya, falaisat hasotun minal ardi, tidak ada satupun kerikil dari bumi ini, tidak ada satupun kerikil dari tanah ini, akhodaha, yang diambilnya, illa tuwiqoha, kecuali akan ditimpakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ilal qa'ri ardi, sampai ke dasar bumi, wala ya'lamu qa'roha, dan tidak ada satupun yang tahu tentang dalamnya bumi itu, illalladzi khalaqaha, kecuali dialah Allah yang menciptakan. Artinya bahwa ketika seseorang mengambil sejengkal aja, maka kerikil, batu, tanah akan ditimpakan kepada orang yang mengambilnya itu. Di Musnad Ahmad yang lain, dira'u minal ard yang tisul mar'u, satu dira' yang diambil oleh seorang muslim min haqqi akhihi, dari hak saudaranya, falaisa hasatun minal ardi, maka tidak ada satupun kerikil dari bumi, yakhuduha ahadun, yang diambil oleh seseorang, illa tuwiqaha yaumal qiyamah ila qa'ril ardi, kecuali Allah akan menimpakan, sekali lagi, kecuali Allah akan menimpakan kerikil itu pada hari kiamat dan sampai ke dasar bumi, ila qa'ril ardi, sampai ke dasar bumi. Jadi misalkan 1 meter atau setengah meter yang diambil untuk bangun pagar, maka dari atas pagar itu sampai ke perut bumi itu akan ditimpakan kepada orang yang ngambil.
itu hanya setengah meter. Bagaimana kalau kemudian 1 meter, 1 hektar, dan sebagainya. Wala ya'lamu qa'raha, dan tidak ada satupun yang tahu kedalamannya illallah azza wa jalla alladzi khalaqaha, kecuali Allah azza wa jalla yang menciptakannya. Di dalam riwayat yang lain, satu ketika Abi Malik al-Ajai dari sahabat yang lain, yang tadi adalah Abdullah bin Mas'ud, di yang lain, sahabat yang lain, Abi Malik al-Ashja'i, dia bertanya kepada Rasulullah, a'zamul ghulul indallah, a'zamul ghulul indallah, sebesar-besarnya pengkhianatan, sebesar-besarnya pengkhianatan di sisi Allah azza wa jalla. Rasulullah menegaskan, jadi Al-Asja ini menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, a'zamul ghulul 'indallahi 'azza wa jalla dhira' minal ardi tajidunar rajulaini jaraini fil ardi, bahwa sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar di sisi Allah, pengkhianatan yang paling besar di sisi Allah adalah jika ada seseorang dari dua orang yang mengambil hak saudaranya satu dirok. Jadi dua orang yang bertetangga, salah satu kemudian mengambilnya dari bumi ini, aufidari, atau dari rumahnya, tempat tinggalnya, fayak tati'u ahaduhuma, fayak tati'u ahaduhuma, dan salah satu di antara keduanya itu lalu mengambilnya, satu dirok itu, min hadhi sahibi, dari bagian sahabatnya atau saudara, diroan satu dirok, idak tato'ahu, idak tato'ahu, dan jika dia betul-betul mengambilnya, tuwiqot, maka akan dihimpitkan min sab'i ardin, sampai 7 lapis bumi, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang kemudian mengambil tanah saudaranya, mengambil tanah temannya, dan kemudian tanah yang diambil itu akan dilipat gandakan menjadi 7 lapis yang akan dihimpitkan kepada orang yang menyerobot itu. Sekali lagi, akan dihimpitkan pada orang yang menyerobot tanah itu. Di dalam riwayat yang lain, masih Musnad Ahmad, hadis 17.131, Rasulullah menegaskan, a'dzamul ghululi 'indallah dhira'an, dhira'un minal ardi tajidul rajulaini jaraini fil ardi aw fid dari fa yaktadu ahaduhuma min hadhi sahibihi dhira'an idza iqtata tawi'an min sab'in aradin ila yaumil qiyamah. Sama dengan yang sebelumnya. Sekali lagi akan dihimpitkan sampai 7 lapis bumi hingga hari kiamat. Di berikutnya, di hadis berikutnya pun sama, cuma beda nomornya. Di Musnad Ahmad 21.822 pun demikian, bahwa pengkhianatan terbesar di sisi Allah Azza wa Jalla adalah satu dirok atau satu hasta yang kemudian diambil, yang kemudian kalian lihat dua orang bertetangga satu tempat atau satu rumah, lalu salah satunya menyerobot bagian temannya itu. Padahal ya, bila yang menyerobotnya maka akan dikalungkan. Yang sebelumnya bahwa tanah itu akan dihimpitkan sampai 7 lapis bumi, maka yang hadis ini ancamannya adalah tanah yang diserobot itu akan dikalungkan. Akan dikalungi 7 lapis. Jadi 7 lapis. Yang pertama akan dihimpitkan, yang kedua ini akan dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi hingga hari kiamat. Maka tentu begitu meninggal,
maka bumi ini akan betul-betul menghimpit dia. Begitu dia meninggal, maka bumi yang diserobot itu akan dikalungkan di lehernya. Begitu dia meninggal, maka bumi yang akan dihamparkan itu, yang diserobot itu, termasuk tanah, kerikil, dan sebagainya, akan ditimpakan, dihimpitkan pada orang yang mengambil dengan tanpa hak itu. Sekali lagi, jikalau kemudian tanah kita diambil oleh seseorang tetangga kita, jangan kemudian kita sakit hati, karena sesungguhnya apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan melekat. Tidak ada perlekatan kepemilikan apapun yang ada di dunia ini. Yang ada hanya amal soleh kita. Jadi kalaupun itu diambil hanya setengah meter, sejengkal saja, atau sehasta aja, biarkan. Kalau memang bisa diingatkan, ingatkan. Ini loh tanahku. Kenapa kamu bangun pagar di atas tanahku? Kenapa kamu membangun tembok rumahmu di atas tanahku? Ini loh tanahku. Kalau aku tidak rela, kalau aku tidak ridho, maka tanah yang engkau ambil itu akan dihimpitkan sampai 7 lapis langit. Tanah itu akan dikalungkan sampai 7 lapis langit. Maka hati-hati betul bahwa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam mengambil sesuatu yang di luar haknya. Sekali lagi, mengambil sesuatu yang di luar haknya. Dan itu akan menjadi siksaan Allah tersendiri buat orang-orang yang demikian itu. Kemudian kita lanjut ya. Ini pun demikian, bahwa siapa yang mencuri satu dhiro', satu jengkal dari tanah, maka tanah itu akan dikalungkan. Jadi kemudian tanpa permisi, tanpa memberitahu, moro-moro, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Ini paling sering ini adalah model orang-orang yang ada di perbatasan atau di tanah yang lapang begitu. Kayaknya kemarin ketika saya nengok tanah yang saya miliki tiba-tiba dicangkuli orang, saya sampaikan ke RW-nya, saya sampaikan salam saya bahwa jikalau dia tidak mengambil izin dari saya, maka itu akan menjadikan azab yang tersendiri buat orang-orang itu. Maka apa yang dapat kita ambil dalam kesempatan ini? Maka sungguh Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang menyerobot tanah orang lain dengan memberikan ancaman bahwa barang siapa yang mengambil tanah orang lain, maka tanah yang diambilnya itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Sekali lagi, siapapun yang menyerobot tanah orang lain yang bukan haknya, maka tanah itu akan dikalungkan, tanah akan dihimpitkan, tanah itu akan dijengkalkan pada orang yang mengambil itu. Sampai 7 lapis bumi. Nah, inilah yang kemudian dari beberapa hadis ini menunjukkan bahwa hadis tentang menyerobot tanah ini kualitasnya sahih, baik dari segi sanad maupun dari segi matannya. Yang kedua, menyerobot tanah adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan, yang dilaknat oleh Rasulullah. Menyerobot tanah adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah. Dan kelak, orang yang menyerobot tanah itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih pada hari kiamat. Dan menyerobot tanah adalah satu perbuatan yang dapat merusak sistem tatanan yang ada di masyarakat. Karena akan memunculkan rasa sakit hati, rasa tidak rela. Karena itulah, jangan sampai kemudian kita meremehkan kezaliman meskipun sekecil apapun, karena kezaliman itu termasuk merampas sejengkal tanah itu akan ada dampak akibat setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan dalam hadis beberapa hadis tadi dapat menjadi pelajaran bahwa bumi ini tersusun 7 lapis sebagaimana langit yang terdiri dari 7 lapis. Karena itu bagi para perampas tanah orang lain, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan tanah yang diambil kepada pemiliknya sebelum ajal menjemput kita. Sekali lagi, perlu kita sadarkan untuk segera mengembalikan tanah yang diserobot itu sebelum ajal menjemput kita.
Dan kerugian yang sangat nyata, jika ternyata kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekali lagi, kerugian yang sangat nyata, jika kemudian kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan pertanggungjawaban itu atas apa yang kita zalimkan pada orang lain. Dan kezaliman ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sekali lagi, kezaliman ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari siksa Allah, ancaman Allah, agar manusia ini senantiasa bisa berbuat adil dan bijaksana di dalam rangka meniti jalan kehidupan di dunia ini. Sekali lagi, mengambil langkah yang bijaksana di dalam meniti kehidupan yang ada di dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan tetap ada harmoni. Sekali lagi, segala apa yang kita lakukan tetap ada harmoni, kehidupan di antara mereka. Keharmonisan inilah yang kemudian akan mengantarkan kedamaian, keselarasan, dan keserasian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan. Silahkan. Silakan Pak Parti, ada yang ditanyakan? Benar. Ada yang ditanyakan? Barangkali menemukan apa-apa yang ada di masyarakat sekitarnya? Tanya. Silakan dibesarkan. Ada yang ditanyakan? Ya. Hah? Saya Pak. Ya, silakan, Saya silakan. tanya. Ya. Umpamanya itu pemerintah yang menyerobot tadi, katakanlah ganti ruginya dibayarkan sedikit sekali di luar harga pasaran, gitu, gimana? Ya. Kalau pemerintah ada namanya appraisal ya. Appraisal itu adalah penyelarasan harga. Pemerintah akan Ya. menghitung secara jeli karena harga tanah itu kadang-kadang dipermainkan oleh mafia tanah. Sekali lagi, kadang-kadang Ya, harga ya. tanah itu dipermainkan oleh mafia tanah. Jadi kalau pemerintah akan tetap menghitung secara adil. Misalkan Ya, untuk ya. kepentingan umum, jalan tol dan sebagainya. Ini kan untuk kepentingan umum. Ya. Tapi pemerintah tidak akan Ya. kemudian mengambil secara zalim, tetap akan diperhitungkan. Namanya penyelarasan harga. Dan itu diputuskan lewat pengadilan itu. Jadi tidak ada satupun Ya, ya. yang diambil dari hak rakyat terhadap tanah yang diambil itu. Ya, ya. Jadi tetap untuk pemerintah tetap bisa bertindak secara adil dan bijaksana dan tidak akan merugikan rakyatnya kok. Ya, Seperti ya. pembangunan Ya. jalan tol kan sering kan ada orang yang menginginkan Sering, harga ya. yang tinggi, udah dibeli dengan Ya. harga tinggi sebetulnya, dia menunda dengan harapan supaya dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka tinggallah 1-2. 1-2 ini akan menghambat kepentingan secara nasional, kepentingan umum. Padahal dalam hidup itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan orang-orang yang seperti itu tidak memahami, apalagi untuk jalan. Padahal ketika tanah dibuat jalan itu bagian dari wakaf. Sekali lagi, tanah yang dipakai untuk jalan itu adalah bagian dari wakaf. Pahalanya akan mengalir justru itu. Ya. Terus. Ya, Pak. Biasanya orang-orang yang mata hatinya tertutup gitu. Ada yang lain, Pak Parti? Udah, Pak. Ya, kita istirahat dulu ya. Ini Ya. nanti masuk lagi jam 10, tolong teman-temannya diberitahu. Ya. Tolong teman-temannya Ya. diberitahu. Ya, Ya. kita nanti akan ketemu tafsir ahkam ya. Tafsir ahkam. Sekian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.